Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 3454 Wajah Lelaki Tua Itu. Tempat ini benar-benar tidak sia-sia. Kaisar Iblis Harewut juga berkata dengan senyum tipis saat ini. Meskipun dia gagal membunuh Kenshin, itu adalah perjalanan yang berharga untuk dapat memanen begitu banyak harta. Jika Kenshin ada di sini saat ini dan melihat bahwa semua harta yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun diambil oleh Alexis, dia mungkin akan muntah darah di tempat. Pada saat ini, Alexis dan ketiganya hendak pergi, tetapi Alexis mengerutkan kening. Dia melihat patung di bagian terdalam dari lorong. Patung itu ditutupi dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya, yang mirip dengan relief pada susunan teleportasi yang dia telah melihat di luar. Patung itu tidak memiliki fluktuasi aura, sangat sunyi, dan tidak berbeda dari patung biasa, tetapi Alexis selalu merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan menuju patung itu. Apakah ada masalah dengan patung ini? Kaisar Iblis Harewut memperhatikan perilaku aneh Alexis, dan mau tidak mau bertanya. Iya. Alexis mengerutkan kening dan mengangguk perlahan, lalu tiba-tiba menembak patung itu, menghancurkannya, dan membombardir patung itu dalam sekejap. Telapak tangan ini, jika itu adalah patung biasa, akan benar-benar hancur dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan, tetapi pada saat ini, patung itu telah menderita dampak kehancuran alam para dewa, tetapi tidak terluka, dan malah memancarkan cahaya samar. Cahaya yang berkilauan ini membawa aura-aura primordial yang kuat, dan bahkan mengandung jejak kekuatan asalnya. Dalam sekejap, patung itu menjadi luar biasa, dan aura megah menyebar, seperti penguasa tertinggi yang berdiri kembali. Adalah tanah asalnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harewut menatap patung itu dengan kaget dan berkata tanpa sadar. Origin Earth. Jantung Alexis berdetak kencang, ini ternyata adalah Origin Earth, tidak heran itu sangat sulit, dan Origin Earth adalah keberadaan paling berharga di dunia, mengandung kekuatan Origin, nilainya tidak lebih lemah dari teknik asal, itu bisa membuat orang merasakan asal kekuatan asal. Tapi itu bukan tanah asal yang sebenarnya. Seharusnya tanah yang telah bersentuhan dengan tanah asal, jadi itu memiliki efek yang sangat keras. Kaisar Iblis Harewut segera berkata. Mendengar ini, Alexis melihat patung itu. Memang seperti yang Kaisar Iblis Harewut katakan bahwa patung itu tidak terbuat dari tanah asal, tetapi memancarkan sedikit asal nafas. Meski begitu, kekerasan patung itu tak terkalahkan asal tanah yang sebenarnya mungkin tidak bisa dihancurkan dan tidak ada yang bisa dipatahkan. Patung ini aneh. Bahkan jika hanya bersentuhan dengan tanah asal, tanah ini juga merupakan harta karun. Kenshin tidak punya alasan untuk menggunakan harta seperti itu untuk mengukir patung dan meletakkannya di sini. Alexis menemukan patung itu. Petunjuk dalam sekejap, menembak lagi, dan meraung. Seluruh perbendaharaan bergetar, dan aura tirani hukum besar tersapu. Suara naga langit dan 8 dewa. Antara langit dan bumi, satu demi satu suara hukum besar muncul, membombardir patung, dan kekuatan seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi meletus. Setelah gemetar, Alexis melihat patung itu dan tidak bisa tidak meliriknya, bahkan metode kuno yang kuat dari suara naga langit dan 8 dewa gagal memecahkan patung itu, tetapi hanya membuka retakan.
Semakin keras patung itu, semakin Alexis ingin tahu tentang rahasia apa yang disembunyikan patung itu, dan mengapa Kenshin sangat berhati-hati. Segera, Alexis membuat pedang lain, cahaya ilahi meledak, dan napas keras menyapu 4 arah. Boom! Patung itu, yang sudah retak, tidak bisa lagi menghentikan pedangnya, dan hancur berkeping-keping, dan gumpalan yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, mengirimkan asap dan debu kemana-mana. Melihat ini, tubuh Alexis terkejut, dan aura kekerasan tersapu, dan asap dan debu langsung terhempas. Saat berikutnya, pupil Alexis menyusut, dan setelah patung itu hancur, sesosok jatuh dari patung itu. Kenshin menggunakan tanah yang telah bersentuhan dengan tanah asal untuk melemparkan patung itu untuk menyembunyikan seseorang. Alexis menyadari dalam sekejap bahwa dia mungkin telah menemukan rahasia besar. Pria di patung itu jatuh ke tanah. Dia tidak tahu berapa tahun dia terjebak di patung itu, tapi dia masih belum mati. Alexis sangat menyadari sinar vitalitas yang samar. Dan pada orang ini, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya ada di mana-mana, darah menetes, dan itu terbungkus erat oleh rantai, memancarkan aura kehancuran yang kuat. Siapa orang ini? Kaisar Iblis Harewut juga mengerutkan kening pada saat ini. Bangun! Alexis juga ingin tahu tentang pertanyaan ini. Teknik alkimia gosip pecah, cahaya 7 warna tak berujung beredar, dan kekuatan kehidupan yang kuat muncul dari rumah harta karun dalam sekejap, seolah-olah rumah suci yang mengendalikan kehidupan datang. Saat ini, dengan lambaian telapak tangan Alexis, kekuatan hidup yang kaya mengalir ke orang ini. Kekuatan kehidupan mengalir, tetapi pria misterius itu masih tidak merespons. Alexis mengerutkan kening, menyadari bahwa pria misterius itu dalam keadaan sangat kritis. Bahkan teknik gosip tidak dapat membangunkannya. Perbendaharaan alam bawah telah dijarah oleh Alexis dan mereka bertiga. Pada saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alexis pergi bersama Kaisar Iblis dan Ziggy. Di Istana Penakluk Iblis, Alexis menghapus wajah terselubung dan mengembalikan penampilan aslinya. Ketiganya jatuh dari langit. Pertempuran ini membuat kekuatan tiganya sangat keras dan sulit untuk ditekan. Terutama Alexis, yang menciptakan aura tak terkalahkan dalam pertempuran. Pada saat ini, dia seperti penguasa tertinggi. Berdiri di Istana Penakluk Iblis, dia tampaknya adalah penguasa tertinggi yang mengendalikan alam semesta tanpa akhir, dan keagungannya ekstrim. Mengetahui bahwa Alexis telah kembali, Lucky, Nana dan yang lainnya juga bergegas. Tuan Istana, apa hasil dari perjalanan ini? Lucky bertanya dengan hormat. Mendengar ini, Alexis menggelengkan kepalanya sedikit, merasa tidak berdaya. Munculnya penguasa iblis Asura membuatnya tak terduga, dan dia sedikit kecewa karena dia tidak bisa membunuh Kenshin. Kemudian, Alexis memberi tahu Lucky tentang masalah ini, dan Lucky tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mendengar itu. Pada saat yang sama, Lucky juga ingin tahu tentang keberadaan orang misterius di patung seperti yang dikatakan Alexis, dan berharap orang ini segera bangun. Alexis menyempurnakan pil obat di Istana Penakluk Iblis, dan sinar cahaya muncul di langit. Setelah itu, Alexis memasukkan pil obat yang dibudidayakan ke dalam mulut orang misterius, dan melihat bahwa pil obat itu berubah menjadi aliran air yang dipenuhi dengan aura hukum besar, dan masuk ke dalam tubuh di sepanjang tenggorokan pria misterius itu. Untuk sementara waktu, bagian dalam tubuh yang samar dan menawan itu menyala dengan sinar cahaya, memantulkan alam ekstrateritorial, dan napas orang misterius itu berangsur-angsur menjadi stabil. Setelah beberapa saat, batuk yang sangat lemah terdengar, dan kemudian pria itu perlahan berdiri dari tanah.
Aku, di mana aku? Ternyata seorang lelaki tua. Luka-luka di tubuh lelaki tua itu banyak dan menyedihkan, pakaiannya robek, dan matanya bingung dan kosong, tetapi setelah bangun di tempat ini. Saat itu, ada aura perubahan di tubuhnya, sangat unik. Kamu. Mata lelaki tua itu berangsur-angsur kembali jernih, dan kemudian dia menyadari bahwa masih ada orang di sini, tetapi ketika dia melihat Alexis, matanya tiba-tiba melebar, dan mata yang mendung dan mengantuk menjadi terang. Puff. Pria tua itu berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat, "Aku melihat Tuan Reinkarnasi." Bab 3455 Istana Yin dan Yang. Mendengar suara itu, wajah Alexis sedikit berubah. Lelaki tua itu sebenarnya tahu bahwa Kenshin memenjarakannya, mengapa dan rahasia macam apa yang tersembunyi. Pada saat yang sama, Alexis juga memperhatikan bahwa lelaki tua itu tidak memiliki kultivasi sama sekali, tetapi hanya seorang lelaki miskin yang sudah tua dan terperangkap selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Dengan lambaian telapak tangannya, energi spiritual muncul untuk mengangkatnya dari atas tanah. Kamu kenal aku? Alexis menatap mata lelaki tua itu dan bertanya. Meskipun ada beberapa perbedaan, hubungan samar dengan garis keturunan itu tidak mungkin salah. Pria tua itu mengangguk cepat, nadanya bersemangat. Meskipun Alexis berdiri di sini dengan ekspresi acuh tak acuh, lelaki tua itu merasakan aura akrab yang datang dari tubuh Alexis, keagungan penguasa tertinggi yang menakutkan, yang membuat tangan dan kakinya gemetar karena kegembiraan. Mendengar ini, Alexis mengangguk. Orang tua itu tidak mengenal dirinya di kehidupan sebelumnya, tetapi dia hanya melihat potret dan hubungan darah yang aneh. Siapa kamu? Kenapa kamu terjebak di sini? Alexis bertanya lagi. Saya adalah utusan Istana Yin dan Yang. Selama Perang Kuno, basis kultivasi saya dihapus. Dia awalnya ingin hidup dalam pengasingan di Kerajaan Surgawi Pertama dan melindungi tanah air keluarga Yule, tetapi ditemukan oleh Kenshin. Yang ditangkap di sini dan dipaksa untuk ditanyai keberadaan Istana Yin dan Yang. Orang tua itu berbicara tentang masa lalu, matanya merah, dan sepertinya ada banyak keengganan dan kepahitan. Ketika Alexis mendengar kata-kata lelaki tua itu, terutama 4 kata dari Istana Yin Yang, ada rasa keakraban yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat Alexis sangat terkejut. Apa itu Istana Yin dan Yang? Alexis tahu betul bahwa dia belum pernah mendengar tentang hal semacam itu, tetapi rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan ini memang ada, sepertinya Istana Yin dan Yang mungkin terkait dengan kehidupan sebelumnya. Alexis memandang laki memulihkan sebagian ingatannya, dan mungkin memiliki pemahaman tentang ini. Tapi untuk kekecewaan Alexis, laki jelas tidak tahu apa-apa tentang Istana Yin Yang. Melihat tatapannya, dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tuan Reinkarnasi, Anda menciptakan Istana Yin dan Yang itu adalah Anda. Pria tua itu berkata di tengah jalan, dan tiba-tiba menatap Alexis dengan kosong. Alexis dan orang di kehidupan sebelumnya terlalu mirip di beberapa tempat, bahkan jejak darah reinkarnasi itu sama, tetapi bagaimanapun, itu belum mencapai puncak kehidupan sebelumnya, dan masih ada beberapa perbedaan. Tuan Reinkarnasi, Anda bereinkarnasi. Pria tua itu melebarkan matanya karena terkejut, tiba-tiba menyadari bahwa jika dia mengungkapkan apa yang dia katakan, itu mungkin menyebabkan banyak masalah bagi Alexis, jadi dia dengan cepat menutup mulutnya. Itu benar. Alexis mengangguk perlahan, karena dia tidak berada di kehidupan sebelumnya, jadi ada begitu banyak poin yang tidak jelas.
Permainan catur besar yang dimainkan di kehidupan sebelumnya, apa yang Alexis lihat sekarang hanyalah ujung dari gunung es. Tidak heran. Pria tua itu menghela nafas keruh, dan kemudian melanjutkan, Istana Yin dan Yang adalah organisasi yang kamu dirikan secara diam-diam saat itu. Apa yang dilakukan organisasi ini? Mata Alexis berkilat. Dan ternyata didirikan di kehidupan sebelumnya. Organisasi ini mungkin juga penerus kehidupan sebelumnya. Selama kejutan aura luar biasa Alexis meletus, dan aura tak terkalahkan beredar, seolah-olah penguasa tertinggi, membuat lelaki tua itu tertegun lagi. Sebagai tanggapan, lelaki tua itu berkata dengan cepat, "Tuan, saya bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Istana Yin Yang. Saya bahkan tidak tahu anggota apa yang ada di istana. Dimanapun itu, istana dapat digambarkan sebagai keberadaan paling misterius di dunia. Saya hanyalah orang biasa, pada usia yang begitu muda, dia akan mengambil beberapa napas untuk mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian dia berkata setelah jeda, tentu saja saya adalah utusan istana, tetapi saya hanya menyampaikan satu surat dalam hidup saya." Alexis memahami poin-poin penting dengan tajam, dan hanya mengirim satu surat dalam hidupnya, dan orang yang menerima surat itu pasti sangat penting. Untuk siapa surat ini dikirim? Alexis bertanya dengan cepat. Itu adalah orang dari alam atas. Orang tua itu berkata, orang ini bernama Yansen, karena dia hanya mengirim satu surat dalam hidupnya, jadi saya mengingat satu-satunya penerima dengan sangat jelas. Yansen. Alexis matanya berkedip. Ketika dia mengatakan nama itu, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengalir antara langit dan bumi. Alexis tidak tahu apakah kekuatan ini baik atau buruk, tetapi tidak ada keraguan bahwa ini membuktikan bahwa pemilik nama itu sangat sulit. Menyebutkannya saja akan menyebabkan aturan langit dan bumi bereaksi. Dan yang paling Alexis khawatirkan adalah apakah Yansen ini adalah orang dari istana Yin dan Yang. Jika pihak lain kemungkinan itu adalah informasi kunci yang ditinggalkannya di kehidupan sebelumnya, dan dia harus memahaminya. Kemudian Alexis bertanya pada lelaki tua itu, tetapi yang membuat Alexis kecewa, lelaki tua itu tidak bisa memastikan apakah Yansen milik istana Yin dan Yang. Dengan cara ini, jika Alexis ingin mengetahui lebih banyak informasi, dia hanya dapat menemukan Yansen, tetapi tidak jelas apakah orang ini adalah musuh atau teman, jadi saya harus lebih berhati-hati. Pada saat ini, Alexis tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan antara langit dan bumi bergetar, meledak, dan deru aturan jalan terdengar di telinganya. Apa yang terjadi? Kaisar Iblis dan yang lainnya juga menemukan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini pada saat ini, dan wajah mereka sedikit berubah. Itu karena namanya. Alexis tahu ini dengan sangat baik, dan melihat lelaki tua itu saat ini, tentu saja, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan adalah yang paling kuat di sekitar lelaki tua itu. Kekuatan ini sangat marah, dia mengumpulkan kemarahannya sendiri, dan akan segera melampiaskannya. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menghancurkan dunia. Orang tua yang ditargetkan oleh kekuatan ini sekarang hanyalah orang biasa tanpa basis kultivasi. Dan tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan mampu melawannya. Tuan, saya. Pria tua itu juga menyadari ada sesuatu yang salah saat ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia menatap Alexis. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan, kata Alexis. Alexis berteriak, penghalang cahaya dewa segera menyelimuti lelaki tua itu, dan kekuatan tak terlihat terlindung dari luar.
Pada saat ini, langit di atas langit meraung, dan seluruh langit berubah menjadi warna hitam pekat dalam sekejap, satu demi satu sangat menakutkan, cahaya guntur dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi muncul, melonjak di lautan awan. Ini adalah kemarahan langit, dan aturannya menderu. Alexis memperhatikan bahwa kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia menembus lapisan ke-9 alam kekacauan, menakutkan berkali-kali. Guntur yang muncul di langit memberi Alexis perasaan menyeramkan. Jika dia terkena guntur ini, apalagi dirinya sendiri, seluruh istana iblis, seluruh kerajaan surgawi akan dihancurkan dalam sekejap. Ini. Guisa menatap langit dengan ngeri saat ini, dia belum pernah melihat kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan. Dalam guntur bergelombang, aura kehancuran tak berujung meluap, seolah-olah untuk memusnahkan seluruh kerajaan surgawi dalam sekejap, dan semua orang di dunia ini akan lenyap. Wajah Alexis juga sulit untuk dilihat, dia mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan orang tua itu mengalami kecelakaan, tetapi bahkan dia tidak bisa menghentikan bencana guntur ini, dan dia bahkan akan langsung musnah oleh bencana guntur. Tuan. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menatap Alexis dan berteriak keras. Tuanku, itu karena saya mengatakan nama keberadaan itu, Yansen, jadi langit dan bumi akan menghukumku, dan kamu harus melindungiku, sehingga bencana guntur ini akan pergi. Bab 3456 Guilman. Apakah Anda suka bersembunyi? Alexis mendengar kata-kata itu dan menatap lelaki tua itu. Tentu saja, dia tahu ini. Kejeniusannya yang menyebabkan kesengsaraan guntur. Tetapi jika dia tidak melindungi lelaki tua itu akan sepenuhnya dilenyapkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu. Tubuh serta jiwanya akan dihancurkan. Tuan, Anda tidak perlu melindungi yang kecil sepertiku. Saya sudah kehabisan waktu. Anda tidak perlu membayar harga yang mahal untuk saya. Meskipun lelaki tua itu tidak mengatakannya dengan jelas. Dia juga tahu betul bahwa bencana guntur di langit terlalu menakutkan. Alexis, yang bereinkarnasi dan dibangun kembali, tidak bisa menahan sama sekali, jadi dia meminta Alexis untuk melepaskan perlindungannya. Dan memang seperti yang dikatakan lelaki tua itu, waktunya hampir habis, bahkan jika Alexis dapat melindunginya, dia tidak akan memiliki beberapa hari untuk hidup. Mendengar ini, Alexis tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua itu dengan mata yang dalam. Di tubuh lelaki tua itu, ada pengekangan yang tak terhitung jumlahnya. Pengekangan ini ditinggalkan oleh Kenshin, dan ternyata menjadi sarana untuk membuat lelaki tua itu mati. Setelah orang tua itu bangun. Larangan Kenshin sangat kejam, dimulai dari jiwa orang tua itu sendiri, dan tidak ada cara untuk memecahkannya. Meskipun lelaki tua itu tidak akan mati karena pengekangan Kenshin, untuk saat ini di bawah pengobatan pil obat Alexis, pengekangan ini tidak dapat diubah, bahkan Alexis tidak dapat melakukannya, jadi lelaki tua itu masih akan mati dalam beberapa hari. Pada saat yang sama, Alexis juga memperhatikan bahwa penyebab dan akibat dari orang tua itu terlalu berat. Jika dia diselamatkan secara paksa, itu akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Ditambah dengan guntur yang sangat menakutkan di langit, Alexis hanya bisa menyerah. Oke. Alexis menghilangkan penghalang cahaya dewa, dan guntur yang menakutkan di atas langit segera menghilang. Alexis menatap lelaki tua itu lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu siapa namamu." "Hehe, saya bernama Suaib." Lelaki tua itu menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, ekspresinya tampak sangat santai.
Tuan, Anda tidak perlu merasa kasihan pada saya telah hidup begitu lama, itu sudah sepadan. Setelah itu, Suaib benar-benar diselimuti oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu. Pada saat ini, Alexis merasa bahwa aura menakutkan yang tak terbayangkan muncul dari kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah keberadaan yang paling menakutkan di dunia. Dia merenung sebentar, lalu berkata, "Sudah lama." Untuk sesaat, semua orang yang hadir merasa ngeri, dan di tengah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, tubuh Suaib berubah menjadi seperti potret yang terhapus sedikit demi sedikit, dan akhirnya benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Adegan ini membungkam atmosfer, dan kekuatan barusan mengejutkan semua orang. Alexis melihat lebih dalam ke tempat Suaib menghilang, dan melihat sehelai rambut putih perak perlahan jatuh ke bawah, milik Suaib, dan dia menghilang, hanya menyisakan sehelai rambut ini. Dengan lambaian telapak tangan Alexis, dia menarik rambut ke tangannya, dan kemudian membangun sebuah makam untuk Suaib di puncak gunung di belakang istana penakluk iblis. Di makam itu terbentang rambut ini, benar-benar diselimuti aura hukum besar, agar rambutnya awet. Pada saat yang sama, di alam atas, wilayah yang penuh dengan energi darah. Ada bekas pedang di tanah. Tampaknya mewakili bahwa tempat ini telah mengalami perubahan kehidupan. Yang lebih mengerikan adalah ada monumen besar setinggi 100 meter di tengah lapangan berdarah. Berbagai nama terukir di monumen tersebut. Sedalam darah. Di bagian atas, di baris pertama, 10 nama disandingkan, termasuk yang sudah dikenal. Renzio yang luar biasa. Penatuayul, sudah berapa lama sejak kita datang ke sini? Waktu seperti kuda putih yang lewat. Akhir kultivasi adalah tahun tanpa akhir, dan keabadian adalah pengetahuan. Seorang pria dengan bulan darah samar di pupilnya berkata ringan. Jika Alexis ada di sini, dia pasti akan mengetahui bahwa ini adalah Guilman Renzio yang misterius. Pada saat ini, Guilman melihat monumen batu ini, matanya tampak sangat merindukan. Kultivator jarang memikirkan arti waktu. Berkultivasi secara membabi buta, tetapi banyak mengabaikan kekasih di sekitar, pemandangan di sekitar. Guilman tersenyum sedikit, Penatuayul, kamu menghela nafas lagi, kami hanya seseorang yang didorong oleh takdir. Saya telah mencoba untuk menghancurkan hal ilusi itu sepanjang hidup saya, tetapi pada akhirnya, ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin, itu tergantung pada apakah Alexis bisa melakukannya. Itu. Mata Penatuayul tenggelam. Melanjutkan, jika saya tidak salah, dia harus melihat pria di alam bawah sekarang. Guilman sedikit menyipitkan matanya, memang, saya dapat merasakan bahwa dia telah mampu mengendalikan level pertama dari pedang tebasan bulan darah belum lama ini. Ini sudah sebulan. Dalam hidup ini, saya tidak menggunakan pedang tebasan bulan darah secara ekstrim, saya harap dia bisa melakukannya. Penatuayul memikirkan sesuatu, dan berkata dengan rasa ingin tahu, seni bela diri ini bukan untuk menggunakan kekuatan bulan darah, dan garis keturunan. Mengenai, bagaimana Alexis menggunakannya. Guilman mengulurkan tangannya, menyentuh tanda pedang di batu. Tablet, dan berkata, pedang naga debu jatuh dan pedang naga penyegel sebagian dari kekuatan bulan darahku. Dengan pedang ini, dia dapat menggunakannya secara alami. Namun saya ingin tahu, dapatkah Alexis mengumpulkan 9 bulan darah, tetapi saya mengubur telur Paskah besar di pedang naga debu jatuh. Penatuayul terkejut, dan kemudian matanya tertuju pada tablet batu, namanya di atasnya, berapa banyak yang masih hidup.
Keberadaan yang dulu berdampingan denganmu, penghilangan menghilang, kultivator, era para pahlawan yang berjuang untuk hegemoni tampaknya sudah berakhir. Guilman menyela saat ini, Penatua Yul, sebenarnya ada beberapa hal, kita tidak bisa mengatakannya secara mutlak, mungkin kita masih harus menunggu Alexis untuk perlahan memulihkan bagian dari ingatan itu. Juga, Penatua Yul, apakah kamu benar-benar berpikir orang di tablet batu itu menghilang? Aku khawatir kamu lupa kendali rahasia Tuan Reinkarnasi. Mendengar ini, wajah Penatua Yul berubah dan pupilnya melebar. Maksudmu, Istana Yin dan Yang? Guilman menggambar kurva lucu di sudut mulutnya, Istana Yin dan Yang selalu menjadi legenda, tidak ada yang tahu asal-usul orang-orang di istana itu. Jika ada yang tahu, saya khawatir itu hanya Tuan Reinkarnasi. Permainan catur yang dia mainkan. Istana Yin dan Yang ini hal-hal di baliknya terlalu besar. Saat Guilman dan Penatua Yul berbicara, fluktuasi dalam kekosongan muncul lagi. Keduanya saling memandang, sedikit terkejut. Dia masih datang. Kata Guilman tak berdaya. Kekuatan spiritual Penatua Yul juga berfluktuasi, dan dia siap untuk mengambil tindakan, apakah kita harus pergi? Guilman menolak, tidak perlu, terkadang bersembunyi tidak dapat menyelesaikan masalah. Saat berikutnya, kekosongan itu terkoyak. Terpisah. Seorang wanita mengenakan setelan giok biru es dan sekelompok prajurit yang kuat semuanya turun. Masing-masing memiliki rune aneh yang terukir di dalamnya. Rune berwarna biru dan misterius. Wanita yang memimpin memiliki rambut hitam panjang di selendang dan hanya diikat oleh pita biru. Matanya seperti genangan air jernih, dan ada rune samar yang beredar. Samar-samar, aku bisa merasakan energi origin mengalir di sekujur tubuhnya. Basis kultivasi tidak diragukan lagi yang terkuat di antara banyak orang kuat di sekitarnya. Matanya tertuju pada Guilman, matanya tampak terbakar amarah. Kemudian dia muncul di depan Guilman, bibir merahnya sedikit terbuka, dan berkata, "Guilman, kenapa kamu suka bersembunyi?